Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Tentunya berjumpa kembali bersama saya Suciani Sar dalam Sapa Jambi. Dan dalam Sapa Jambi pagi kali ini kita mengundang Kepala BNN Provinsi Jambi, ada Bapak Brigjen Pol Wisnu Handoko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, luar biasa banget ya pagi-pagi Bapak udah meluangkan waktu bincang-bincang bersama kita di sini untuk pemirsa setia Kompas TV pastinya. Dan pada pagi hari ini saudara kita akan berbincang terkait peredaran narkoba di Jambi serta bahayanya. Untuk itu langsung saja kita tanya nih sama pakarnya. Sudah ada Pak Wisnu ya bareng kita di sini. Pak Wisnu, bagaimana sih peredaran narkoba di Jambi saat ini? Apalagi ini udah akhir tahun, pastinya persiapan rilis juga nantinya. Bagaimana Pak? Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Perkembangan narkoba di Provinsi Jambi memang kita lihat dari tahun ke tahun cukup meningkat ya. Apalagi kita lihat bahwasanya Provinsi Jambi memiliki karakteristik letak geografi yang cukup strategis. Sangat strategis sekali. Artinya Jambi itu berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Berarti bisa jadi jalur lalu lintas yang sangat mumpuni ya? Sangat potensial sekali. Jambi jalur lintasan. Iya. Berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan dihimpit oleh dua provinsi yang angka prevalensinya sangat tinggi. Provinsi mana saja? Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Utara ranking nomor 1, nomor 2 Sumatera Selatan. Ini cukup strategis sehingga Jambi ini memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Kita lihat dari kacamata geografis seperti itu. Kemudian kita lihat dari kacamata keberadaan karakteristik ataupun masyarakat yang ada di Jambi. Memang tidak semuanya masyarakat Jambi, namun hanya sebagian kecil masyarakat Jambi yang memesan narkoba, sehingga tentu narkoba berada dari luar Provinsi Jambi masuk ke Jambi karena pesanan itu. Sehingga tentunya ini yang harus kita cegah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, mengingat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi tidak bisa bekerja sendiri tentunya, harus dibantu dan kerjasama dengan seluruh stakeholder. Iya. Pastinya untuk peredaran narkoba ini Pak, mungkin tidak hanya untuk Jambi saja, tapi merupakan jalur lintas yang sangat strategis sekali. Apalagi untuk pengawasan Jambi ini kan, Muaru Jambi aja itu udah luas ya Pak ya, mencar-mencar. Nah dari BNN sendiri, bagaimana BNN mengetahui modus dari setiap pengedar narkoba ini Pak? Dan kebanyakan itu pelakunya dari mana? Ya, jadi begini Mbak Suci ya. Sebelum kita ke modus, kita lihat dulu sektor di belakang ya. Tahun 2022 kita sudah memetakan daerah yang rawan narkoba berdasarkan lokus delikti atau tempat kejadian atau kejadian perkara. Tahun 2022. Ternyata setelah kita ranking, kami bersama dengan jajaran Polda Jambi dan BNN Provinsi Jambi, kita mapping, kita ranking 1 tahun 2022 adalah Kabupaten Sarolangun. Sarolangun yang memiliki kasus narkoba paling tinggi tahun 2022. Kedua Kabupaten Bungo. Ketiga Kota Jambi, keempat Muaro Jambi, dan kelima Kerinci. Dari 11 kota kabupaten ini 5 besar. Pak, tapi nih ya, secara umum kita ketahui ini 5 daerah ini, apalagi untuk Sarolangun, Kabupaten Bungo. Kita nih wilayah pertambangan yang sangat potensial sekali ya. Mungkin emas, batu bara dan lain sebagainya. Sarolangun, Bungo. Ini apakah ada potensi para penambang ini yang menggunakan? Kenapa kok Sarolangun, Bungo? Kan itu pertanyaannya. Kenapa kan itu? Kenapa kok Sarolangun ranking 1, ranking 2 Bungo? Padahal jalur lintasnya itu Kota Jambi ya? Kota Jambi betul, dan sebelumnya juga sama, kalau nggak Bungo, Sarolangun. Kenapa? Karena di dua kabupaten itu, Kabupaten Sarolangun dan Bungo, itu perputaran rupiah paling tinggi. Tinggi, berarti bisa dikatakan ini daerah yang kaya perputaran rupiah sangat tinggi, karena menurut analisa kami di situ ada tambang, betul tadi, ada sawit, ada peti. Sehingga mereka
yang bekerja mungkin di tambang, sawit ataupun peti masyarakat, dia mendapatkan upah tersebut untuk membeli narkoba. Namun lantas kenapa harus narkoba gitu Pak? Ya, itu tentunya perlu kita dalami, Iya. ya kan? Ada beberapa faktor utama kenapa orang penyalahgunaan narkoba. Faktor utama pertama adalah faktor individu, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor lingkungan sosial. 3 faktor inilah yang harus kita dalami. Kenapa kok orang makin narkoba? Nah, Padahal dua jelas, lokasi ini Pak. ya, karena narkoba Kenapa? jelas kan itu kan akan merusak. Tapi menurut mereka yang menggunakan dalam tanda petik, yang setelah kita interview, kita interogasi, alasan mereka untuk stamina. Bisa Untuk dikatakan mereka bersemangat untuk bekerja didoping betul. oleh narkoba ini Ya, tadi. itu salah. Artinya salah dalam penerapan untuk katakan untuk stamina. Padahal masih banyak jalan lain untuk kekuatan. Iya. Katakanlah mereka untuk panen sawit butuh tenaga, untuk tambang, supir truk juga butuh kekuatan supaya dia kuat melek sampai pagi kan gitu. Namun tentunya bukan itu alasan mereka. Kalau menurut kami ya, Iya. itu alasan pembenaran mereka saja. Balik lagi individunya, Betul, individu mau tadi. atau tidak ya. Individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Karena apa? Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh supir truk itu, setelah kita cek urinnya positif. Positif narkoba. Betul. Kemudian tahun 2023, ini kita mapping juga data lokus delikti, kejadian, perkara, kami bersama Polda ternyata ya ranking 1 Kota Jambi sekarang. Untuk 2023. Ya. Data yang kami ambil di sini adalah ranking 1 adalah Kota Jambi dengan 172 kasus narkotika selama tahun 2023. Meskipun tahun 2023 belum habis ya, namun kita datakan sampai Desember awal Kota Jambi nomor 1, nomor 2 Bungo lagi. Bungo. 107 Bertahan kasus ya, di peringkat 3 2. Sorolangun ya sebanyak 94 kasus, yang keempat Tanjung Jabung Barat ini naik nih sebanyak 79, dan kelima Kerinci 62. Jadi 5 ranking besar kabupaten nggak berubah antara Bungo, Sorolangun, Kerinci, Kota Jambi, itu aja. Tapi kenapa untuk Kota Jambi di 2022 tadi di ranking ketiga, namun sekarang di ranking pertama? Apa faktornya terjadi peningkatan ini Pak? Apakah sudah kita dalami? Kita bisa lihat, kita bisa analisis ya dari pengembangan kasus yang kita dapat sebelumnya, kemudian maraknya pemesanan narkoba terhadap narkoba berada di Jambi. Sebetulnya Jambi pun itu mungkin hanya transit saja. Bukan kita yang memproduksi dan mengedarkan gitu ya Pak? Mereka kan narkoba yang di Jambi itu dari luar, dari luar provinsi maksud saya, dari Medan, dari Riau, dari Palembang. Karena dipesan oleh sebagian kecil masyarakat Jambi, akhirnya kan pengiriman datang. Nah, kita potong. Kalau nggak BNN, juga Polda. Kalau nggak Polda, Polres. Jadi kita terus membagi coupling ini. Karena ada 11 kota kabupaten yang harus kita tangani semuanya. Tidak fokus pada Kota Jambi, Sorolangun, Bungo, nanti Kerinci, Sungai Penuh, Tebo muncul lagi. Sehingga kita harus bagi tugas, bagi merata lah. Meskipun Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi hanya memiliki 3 BNK. Jadi belum semuanya kota kabupaten ada. Berarti untuk tiap daerah itu tidak semuanya belum punya tentu ya? Hanya Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Sehingga kebijakan kami membentuklah rayonisasi tadi. Dan pasti nanti kita mau tanya nih rencana ke depan, ada nggak BNNK yang akan didirikan di kabupaten lainnya? Betul. Nah, balik lagi ke modus tadi Pak. Setelah Bapak meranking dan memetakan juga, modusnya apa sih Pak? Kenapa sih sampai Jambi ini menjadi jalur yang mungkin selalu dilewati oleh para pelaku narkoba ini? Ya, saya lanjutkan tadi ya untuk kerawanan tadi, mapping tadi ya. Setelah ranking terkait dengan lokus delikti atau TKP, kami juga meranking daerah-daerah sampai ke tingkat desa atau kelurahan yang rawan. Karena di BNN ya membagi 4 klaster ya, yaitu pertama bahaya, waspada,
siaga dan aman. Nah, tahun 2021-22 masih satu bahaya, yaitu Danau Sipin. Sehingga setelah kita intervensi, turun menjadi waspada. Sehingga di Jambi ini tahun 2023 ada 18 daerah rawan narkoba kategori waspada. Seluruh provinsi ini, 18 daerah. Dan 15 masuk kategori siaga. Jadi totalnya ada 33 untuk Kota Jambi di daerah mana Pak selain Danau Sipin? Kota Jambi ada tiga. Tuh. Ada datanya di sini. Selain Kota Jambi, Cilutung dan daerah Tehok ya, perbatasan sebelah ke arah ke Kenali Asam juga masuk. Jadi memang daerah rawan itu kan fleksibel ya, berubah-ubah ya tergantung daripada kasus yang terjadi. Nah, kemudian modus yang terbaru kemarin berhasil kita ungkap loh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Jadi mereka memasukkan narkoba itu jenis sabu ke dalam bungkus susu Milo yang panjang itu. Dimodifikasi berarti ya? Mos itu kemudian ditaruh di kotak, terus orang secara kasat mata nggak nampak itu. Bawa apa Pak? Susu Milo. Padahal setelah dalami, di dalam susu Milo itu ada sabu. Itu yang pertama. Yang kedua, dimasukkan ke dalam yang terakhir ini yang kemarin Oktober kita ungkap. Bungkus teh Cina warna kuning emas yang sudah disegel begitu rapih, bungkus plastik sudah dirapi lah, pokoknya satu kotak ini 1 kilo beratnya. Ya, itu ada 10 kilo kita ungkap. Itu dari mana dan akan kemana Pak? Itu berasal dari Aceh. Aceh, bawa Medan Riau, Jambi. Memang untuk di Jambi 10 kilo. Ternyata setelah kita dalami 3 kilo untuk dibawa ke Palembang, 7 kilo untuk dibawa ke Bungo. Bungo lagi. Ya. Itu tadi saya katakan. Kenapa ke Bungo Sorolangun? Karena di sana perputaran rupiah sangat tinggi. Sehingga untuk membeli narkoba berapapun dia kuat. Modus yang ketiga adalah dimasukkan ke botol, disamarkan botol madu. Jadi madu botol segini, itu kemudian sabu dimasukkan plastik, dimasukin ke madu itu. Madunya mungkin dibuang sedikit supaya cukup. Nah, tentunya kita nggak tertipu kan. Pakai senter kelihatan. Berbagai cara dilakukan tapi tetap aja. Itu modus operandi yang terbaru itu. Masuk ke susu Milo, kemudian teh Cina dan madu. Dan kalau boleh kita tahu nih Pak, rata-rata rentang umur dari pemakai narkoba ini pastinya sudah didata juga, dipetakan ya. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan Kota Jambi tuh ya, itu kebanyakan remaja atau anak-anak atau udah dewasa? Bervariasi ya, karena data yang kami terima ya, sedang kami datakan setiap pelaku, terutama pengedar atau kurir itu rata-rata berkisar umur antara 20 tahun sampai 35 tahun. Katakanlah masih usia produktif, 20 sampai 35 tahun. Yang latar belakangnya pekerjaannya tidak ada. Kadang ya pengangguran, kadang memang profesinya untuk pengedar dan sebagainya. Tapi kalau pemakai beda lagi. Nah, pemakai ada yang umur 15 tahun. Mungkin itu kita salah satunya alasannya paling faktor ekonomi dan segala macam, atau memang bisnis narkoba ini menjanjikan, mengingat kemarin ini ya beberapa bulan yang lalu itu kasus narkoba melibatkan selebgram dan segala macam itu terjajar rapi dari daerah ke daerah. Betul. Nah, apakah dari Jambi ada salah satunya Pak? Jambi yang mengglobal kemarin itu. Jambi untuk pemakai itu rata-rata berusia antara 15 sampai bahkan ada yang 50 tahun. Dan rata-rata ya macam-macam, ada wira swasta, bekerja biasa, ada pelajar, ada mahasiswa. Pastinya bahaya narkoba ini ya, yang harus selalu kita ingatkan kepada siapapun ya Pak ya, terutama untuk generasi muda, bagaimana ini nanti bisa mengancam generasi muda itu sendiri. Pastinya kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya, kita akan break dulu sejenak. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.